warahmatullahi wabarakatuh. Halo Himaritikers dan pemirsa setia. Selamat datang di Muara Bermatik Podcast. Kita di sini akan menyajikan informasi yang berbobot tanpa kehilangan sentuhan kehangatan dan keceriaan loh. Nah, sebelum masuk ke topik pembahasan, kita kenalan dulu kali ya. Perkenalkan, aku Rahma dan partnerku Halo semuanya, aku Happy. selaku host yang bakal nemenin kalian semua di Muara Bermatik Podcast. Nah, di episode sebelumnya kita kan udah bahas nih tentang tips dan trik beradaptasi dengan kehidupan kampus. Episode kali ini kita juga nggak akan kalah menarik nih dari episode sebelumnya. Di episode kali ini kita akan membahas tips menghadapi perkuliahan dan mempertahankan IPK, cara mengatur waktu dan menyeimbangkan nih antara akademik dan kegiatan lainnya, serta cara mencari beasiswa dan bantuan keuangan. Menarik banget nggak sih pembahasannya? Bener banget nih Teh, kedengarannya menarik banget ya Teh. Nah, penasaran deh Teh, siapa sih narasumber kita kali ini? Narasumber hebat kita kali ini ada Teh Syafira. Beliau merupakan salah satu mahasiswa pendidikan matematika FKIP Unsika yang punya segudang pengalaman hebat loh, dan yang pastinya relevan sama topik kita kali ini nih. Kedatangan Teh Syafira kali ini bakal nemenin kita semua nih, sekaligus sharing-sharing seputar kehidupan kampus ke kita nih Teh. Yuk kita langsung aja kali ya kenalan dengan narasumber hebat kita yang satu ini. Oke, mungkin boleh nih, sebelumnya aku perkenalan dulu kali ya Teh. Perkenalkan, aku Rahma dari Angkatan 2022. Salam kenal Teh, gimana nih kabarnya? Boleh dong Tetehnya perkenalan dulu. Oke, salam kenal Teh Rahma dan Teh Happy. Sebelumnya kenalin, nama aku Safira Nur Anissa, bisa panggil aku Vira. Aku juga di sini dari angkatan 22. Oke, sama nih Teh kayak saya Angkatan 2022. Sebelumnya mau tanya nih Teh, akhir-akhir ini kegiatan Teteh apa aja ya? Boleh tahu nggak Teh? Oke, akhir-akhir ini kan kebetulan lagi libur kuliah nih gitu. Sebenarnya kegiatan aku akhir-akhir ini karena aku lagi gabung di komunitas penerima beasiswa, mungkin aku masih sibuk di situ. Eh, Baru banget ada sertijab, selesai prokeran gitu. Terus aku juga sibuk sama ngajar les. Kebetulan aku ngajar les privat dan juga di bimbel gitu. Dan ada juga sih mungkin kayak jualan kecil-kecilan. Oke, wah produktif banget ya Teh akhir-akhir ini tuh. Oke, mungkin langsung aja kali ya Teh Happy. Oke, boleh nih Teh. Nah, untuk langsung saja nih Teh, untuk memulai, aku mau nanya nih Teh ke Teh Syafira. Apa aja sih Teh tips yang bisa Teteh berikan kepada mahasiswa agar mereka itu dapat menghadapi perkuliahan dengan sukses dan mempertahankan IPK yang tinggi nih Teh? Mungkin untuk cara nih menghadapi perkuliahan dengan sukses. Sebenarnya kalau di sini gimana menghadapi perkuliahan dengan baik kali ya di situ. Caranya itu mungkin yang pertama yaitu kerja keras gitu ya. Karena kan di perkuliahan ini kita tuh benar-benar harus kerja keras gimana kita belajarnya, apalagi matematika gitu kan. Belajarnya, terus ngerjain tugas, gimana mengikuti perkuliahan di kelas gitu. Nah di situ juga harus konsisten. Jadi kerja kerasnya itu nggak cuman kayak gimana ya, sesekali aja, tapi emang benar-benar konsisten. Jadi kalau misalnya lagi di kelas itu lebih kayak aktif aja. Kalau misalnya ada pertanyaan dari dosen, kalau bisa jawab gitu jawab aja. Terus gimana konsisten dalam belajar gitu. Apalagi kalau matematika kan benar-benar kayak kadang jadi lupa. Jadi harus benar-benar berkala lah gitu belajarnya. Terus gimana cara ngerjain tugasnya, apalagi kan banyak kerja kelompok gitu. Di situ kita juga harus benar-benar menjalaninya gitu dengan baik. Nah, terus dan juga gak cuman perkuliahan di kelas gitu ya, tapi kita juga harus coba berkegiatan mau organisasi atau UKM gitu. Jadi kayak harus seimbang juga antara sosialnya gitu dengan teman-teman mahasiswa yang lain ataupun di kelas jadi gitu. Terus untuk mempertahankan IPK yang tinggi, sebenarnya di sini
gimana yang bertahaninnya. Sebenarnya itu kan ya itu sama kayak sebelumnya, itu konsisten. Jadi kalau pas UAS sama UTS itu kan benar-benar bobot nilainya lumayan gitu ya daripada yang lainnya gitu. Jadi benar-benar kalau pas ngerjain tugas soal itu tuh benar-benar kayak ngerjain semuanya, kan itu otomatis kita jadi belajar gitu. Karena itu juga pasti yang bakal keluar di UTS maupun UAS. Jadi sebenarnya di situ sih sama ngerjain aja semua tugas yang dikasih sama dosen, karena itu juga pasti memenuhi nilai buat IPK kita. Dan juga kalau tips dari aku sebenarnya bisa menjadi salah satu PJ matkul gitu, karena di situ juga kita lebih aware aja gitu sama mata kuliah gitu, terus sama lebih bisa kenal dosen gimana sih ngajarnya, karena kan tiap dosen tuh beda-beda gitu cara ngajarnya, jadi kita harus bisa menyesuaikan aja sih. Mungkin tips aku kayak gitu. Oke, ternyata tips and trik dari Teh Syafira nih banyak banget nih. Nah, oh iya nih Teh, tadi udah ngasih tahu nih ke kita tips dan trik buat gimana jalanin kuliah dengan sukses. Terus juga tadi udah ada cara buat mempertahankan IPK. Nah, dari Teteh sendiri nih, ada nggak nih Teh cara biar kita tuh tahu kuliah kita itu udah maksimal apa belum nih ngejalaninnya? Buat kita tahu kita tuh udah maksimal atau belum yang ngejalaninnya. Sebenarnya kan kita kuliah nih per semester gitu kan. Nah, jadi setiap kita tahu kita maksimal apa enggak, bisa dilihat pas misalnya udah satu semester kita jalanin. Nah, di situ sebenarnya nggak setiap semester sih, tiap bulan atau tiap harinya kita pasti evaluasi diri kita dong gitu. Kita evaluasi apa sih misalnya yang kurang dari kita, apa sih yang kurang dalam kita menjalani perkuliahan ini. Sebenarnya di situ kita bisa lihat misalkan dari IPK nih, misalkan kayak kurang kayak kurang pas nih sama yang kita mau gitu, kurang tinggi. Nah, itu di situ bisa lagi, kayaknya habis ini kita bisa belajar lebih giat lagi gitu, lebih paham konsep dari setiap mata kuliahnya gimana. Terus harus bisa lebih aktif lagi, karena kan aktifan itu sangat dinilai juga ya sama dosen gitu untuk nilainya. Nah, terus misalkan depannya kita kayaknya kalau misalnya cuman kuliah doang tapi nggak ikut organisasi, itu kayak kurang deh gitu. Dan situ bisa tahu sih udah maksimal atau belum, karena ya yang penting tuh mengenalin diri sendiri juga gitu. Menurut kita tuh udah maksimal atau belum. Takutnya kayak terlalu sebenarnya kita udah maksimal nih, tapi kita kayak terlalu FOMO gitu sama teman-teman yang lain, ngerasa kayak aku belum maksimal sih di sini. Tapi padahal sebenarnya kalian tuh udah semaksimal itu gitu. Jadi sebenarnya ya harus kenalin diri sendiri dulu sih. Nah, sebenarnya cara kita udah tahu maksimal atau belum, kita tuh harus lihat waktu yang kita pakai itu tuh sebenarnya udah sesuai gak sih manajemen waktunya, sesuai gak sih sama apa yang kita rencanain gitu. Kalau ngerasa kayak terlalu santai banget, misalkan ngerasa santai banget, harusnya ada dong yang kita lakuin, kita harus lebih produktif, ngerasa harus produktif gitu. Kalau dari aku itu sih, ngerasa harus produktif, jangan sampai kita tuh dalam seminggu misalnya nggak ada produktif apa-apa kayak gitu. Wah, kita jadi punya banyak bayangan nih dari pengalaman Teh Syafira tadi ya. Tadi tuh kita tuh juga tahu nih sekiranya kuliah kita tuh udah maksimal atau belum. Oh iya Teh, mengulang pembahasan sebelumnya tadi tuh aku penasaran banget nih Teh, bagaimana sih cara mempertahankan IPK yang tinggi. Tadi kan ada tentang belajar saat ulangan ya Teh. Mungkin tips dari Teteh tuh seperti apa gitu? Apakah dari Teteh tuh belajarnya kayak hamin 2 minggu atau mepet-mepet nih Teh gitu? Oke, sebenarnya kalau yang baiknya ya, tapi kan kadang keadaan tuh nggak kadang keadaan tuh memaksa kita untuk mepet gitu kadang. Nah, tapi sebenarnya yang bagusnya itu jangan pas mau ujian, apalagi kayak cuma hamin 2 minggu. Jadi sebenarnya kalau yang aku rasain sejauh ini dari belajar dari matkul itu tuh jadi setiap pertemuan
matkul itu kan pasti beberapa materi gitu. Nah, jadi kayak baru ketemu materi itu tuh ya harus langsung kita pelajari. Harus kita pelajari terus kan pasti ada kuis atau enggak tugas gitu misalnya. Nah, itu tuh harus kerjain sendiri gitu. Bener-bener yang kita kerjain tuh kita ngerti apa yang kita kerjain dari soal itu. Terus, nah dari situ biasa aku nyatet gitu. Kalau misalnya yang matkulnya matematika itu biasa aku nyatet apa sih namanya konsep-konsep ya rumusnya atau cara ngerjain soalnya dicatat dulu karena itu bakal kita buka-buka lagi pas mau mendekati ujian gitu UTS atau UAS. Nah terus pas udah emang hamin beberapa minggu sebelum UTS ujian itu tuh ya buka-buka lagi materi yang udah kita tulis ataupun yang dari dosen dan soal yang udah kita kerjain. Ya bagusnya secara berkala karena kalau SKS doang sebenarnya agak kurang maksimal ya pasti nanti di UTS UAS-nya. Terus pelajari lagi kuis. Kalau kuis tuh biasanya benar-benar keluar di UTS maupun UAS. Terus ada lagi mungkin bisa nanya ke kakak tingkatnya gitu. Kakak tingkatnya gimana sih kalau matkul yang ini? Kalau ini tuh biasanya belajarnya dari mana sih? Karena kan ada referensi-referensi tuh misalnya dari internet atau dari buku yang mana kayak gitu. Mungkin itu sih kalau dari aku. Ya, bagus banget ya Teh tipsnya. Jadi belajarnya tuh harus berkala ya Teh. Iya. Oke, mungkin selanjutnya nih Teh. Tadi kan kita udah bahas nih tips dan trik jalanin kuliah sama pertahanan IPK. Tadi sempat nih disinggung mengenai manajemen waktu ya Teh. Mungkin dari teman-teman yang dengerin juga pengen tahu nih bagaimana sih cara mengatur waktu dan menyeimbangkan antara akademik serta kegiatan lainnya nih Teh. Bener banget tuh Teh, aku juga penasaran nih. Mungkin Teh Syafira bisa nih sharing ke kita pengalaman pribadi Teteh juga boleh banget nih Teh. Oke, mungkin aku lebih sharing emang pengalaman aku gitu ya. Kalau sebenarnya dari kesibukan nih kuliah kan nggak cuma kuliah di kelas gitu, tapi banyak pasti kesibukan lainnya maupun itu kegiatan di kampus ataupun di luar kampus. Dan itu kuncinya emang ada di manajemen waktu gitu kan. Kayak percuma kita sibuk, tapi kalau manajemen waktunya kurang baik atau kurang bener gitu, pasti kayak jadi kewalahan gitu. Gak ada yang maksimal di setiap kegiatannya itu. Jadi kalau aku cara ngatur waktunya tentuin prioritas gitu yang pertama atau di list nih misalkan dalam minggu depan pasti bakal sibuk banget nih udah misalnya komunitas yang ini, organisasi ini, belum lagi ngajar atau kuliahnya, tugas-tugas gitu, belum kerpok gitu kan, banyak banget kerpok. Nah di situ di list dulu dan udah pasti prioritas pasti yang tugas-tugas akademik yang di kuliah gitu, itu udah pasti prioritas banget. Tapi kalau misalnya masih ada jangka waktu yang panjang untuk deadline tugas itu boleh diprioritaskan dulu, misalkan yang paling prioritas mungkin di kegiatan organisasi gitu. Jadi benar-benar kayak harus tahu sih prioritas kita tuh yang mana, jangan sampai salah menaruh prioritas gitu. Kadang yang prioritasnya harusnya tugas ini malah prioritasin kegiatan lain. Terus juga harus tahu nih kemampuan diri gitu, jangan sampai terlalu sibuk jadinya malah sakit, itu kan malah jadinya makin kacau gitu kan manajemen waktunya. Jadi kalau bisa kita harus tahu nih kemampuan kapasitas kita tuh gimana sih gitu. Terus harus udah biasa aku pakai note sih yang di HP gitu. Misalnya ada note nih jadwal matkul, terus misalnya ada tugas maupun tugas dari organisasi gitu. Nah itu ditulis, kadang aku jadiin wallpaper gitu biar jadi ingat abis ini harus ngerjain ini terus ngerjain ini gitu. Benar banget ya tuh, kadang tuh suka bingung sih cara prioritas tuh yang mana. Kadang tuh suka saya kan kebetulan ikut juga nih kayak acara rapat sebagai panitia gitu ya, kadang tuh suka susah ngatur waktunya, apalagi kalau misalnya ada tugas tuh kadang terbengkalai gitu Teh. Mungkin tips dari Teteh itu sangat berguna banget sih Teh. Iya, semoga berguna ya. Ya mungkin bisa dilanjut Teh Happy. Oke, berarti manajemen waktu ini sangat penting ya Teh, mulai dari prioritas kita apa aja, terus juga tadi kita harus tahu kemampuan diri kita itu segimana. Nah, tadi tips yang Teh Syafira kasih tuh pastinya berguna banget, apalagi buat mahasiswa nih.
Ya benar banget tuh Teh Happy. Teh bagaimana nih dengan cara mencari beasiswa dan bantuan keuangan? Apa aja sih yang perlu dilakukan mahasiswa untuk meningkatkan peluang mereka mendapatkan beasiswa nih Teh Syafira? Oke, sebenarnya kalau beasiswa ada banyak ya, beasiswa itu buat kuliah gitu. Dari pemerintah, terus dari swasta juga banyak. Sebenarnya cara mencari beasiswa itu tuh, iya kita harus aktif nyari-nyari karena sebenarnya banyak banget di internet atau di sosmed gitu info-info tentang beasiswa. Yang pertama benar-benar harus cari tahu beasiswa mana yang pas gitu buat kita. Terus benar-benar tahu nih beasiswanya itu tuh relevan gak sih sama kita gitu. Terus benar-benar harus tahu misalnya kita mau beasiswa A nih, kita harus kulik banget soal itu tuh misalnya dari swasta mana, dari perusahaan swasta misalkan. Itu kita harus tahu mengenai perusahaan itu, terus harus tahu juga gimana cara apply beasiswanya, harus tahu juga informasi-informasi tentang beasiswa itu gitu. Karena sebenarnya bakal dites gitu dari beasiswa itu. Terus sebenarnya cari tahu juga dari kakak tingkat yang sebelumnya mendapatkan beasiswa itu biasanya lebih berpeluang gitu. Jadi harus benar-benar cari tahu nanti itu benefitnya buat kita apa sih kalau dapat beasiswa ini, dan terus gimana sih sistem beasiswa ini gimana. Jadi kalau pengalaman aku waktu itu aku kan sebenarnya aku udah nyoba beberapa beasiswa dan sebelumnya tuh gagal gitu. Udah sering gagal. Jadi kalau misalkan gagal beasiswa nih, itu tuh jangan langsung nyerah gitu loh. Kayaknya emang bukan rezeki gue beasiswa deh gitu misalkan. Tapi sebenarnya itu emang belum saatnya aja. Jadi kayak coba lagi, pasti ada yang kecantol gitu satu. Kalau aku setiap apply beasiswa nih terus gagal, kayak pasti evaluasi gitu loh. Kayaknya abis ini harus ngelakuin ini gitu. Contohnya, selain kita cari tahu tentang beasiswa itu apa dan dari mana, itu tuh ya sebelumnya kita harus menumpuk prestasi ataupun pengalaman. Karena beasiswa yang aku jalani sekarang itu tuh sangat ngeliat gitu keaktifan aku sebelumnya. Contoh kayak kita harus ikut kepanitiaan, harus ikut organisasi, terus dilihat banget portofolionya gitu. Makanya dilihat portofolio pengalaman dan prestasi itu benar-benar ngaruh. Dan itu yang bakal ditanya kalau misalkan ada wawancara di seleksi beasiswanya. Itu kalau dari aku waktu itu aku ikut kepanitiaan yang ada di kampus, terus ikut organisasi juga yang sosial ke masyarakat, terus ikut lomba. Nah itu sebenarnya bakal dilirik banget kalau kita ada ikut lomba. Paling enggak nggak harus menang. Kalau misalnya kita masuk misalnya 10 besar, itu tuh sebenarnya udah dilirik juga gitu sama pihak beasiswa. Tuh. Jadi harus benar-benar numpuk pengalaman dan prestasi. Terus jangan lupa tanya ke kating-kating sebelumnya, karena pasti ada info-info di luar dari internet ataupun sosmed. Oke Teh. Sebelumnya aku mau nanya dulu nih Teh, dari Teh yang tadi udah ceritain mengenai beasiswa ya Teh ya. Sebelumnya aku boleh tahu nggak Teh tuh saat ini menerima beasiswa apa? Alhamdulillah waktu aku semester 3 kemarin itu aku lolos di beasiswa Bank Indonesia. Wah, keren banget dari baru semester 3 udah mendapatkan beasiswa dari DNB ya Teh, DNB. Iya Teh, jadi kalau misalkan di beasiswa Bank Indonesia ini itu otomatis kita menjadi bagian dari komunitas GENBI, namanya Generasi Baru Indonesia. Itu tuh komunitasnya per komisariat atau per kampus gitu. Jadi kalau di aku namanya GENBI Unsika. Ya berarti kayak ada kegiatan gitu ya Teh di komunitas GENBI. Ya kalau di GENBI itu setelah kita lolos beasiswa gitu ya, sebenarnya benefitnya nggak cuman bantuan biaya pendidikan, tapi juga benefit buat aku tuh rasanya jadi punya teman baru, terus pengalaman lagi, karena kan banyak nih program-program kerjanya juga gitu. Jadi di sana nambah pengalaman dan relasi juga gitu. Terus kalau misalkan, ya tadi belum apa nih, bantuan keuangan ya. Nah sebenarnya selain beasiswa juga, aku kan kebetulan buat kuliah ini sebenarnya
udah biaya sendiri gitu. Jadi selain beasiswa aku coba nih ngajar gitu. Kebetulan kita kan PMTK, karena matematika itu kan sangat-sangat penting nih buat anak-anak SD maupun SMP, SMA. Itu tuh sebenarnya peluang besar banget buat kita yang ada di jurusan ini buat mencari tambahan keuangan lah gitu dari les matematika. Terus kalau aku juga ada jualan makanan dan juga akrilik gitu. Itu juga kalau sekali-sekali kalau misalnya lagi free aku bisa open pre-order itu gitu. Oke, ternyata banyak nih bantuan keuangan dari Teh Syafira ya, kayak ada ngajar les juga, terus small bisnis juga ya Teh ya. Mungkin boleh nih dari teman-teman yang nonton podcast nanti boleh order di Teh Syafira. Oke Teh. Mundur dari sebelumnya, aku masih penasaran nih Teh mengenai beasiswa dari Genbi ini. Nah, bagaimana sih waktu Teteh daftar tuh alur dari beasiswa Genbi itu seperti apa Teh? Mungkin teman-teman yang nonton, Himaritikers yang nonton penasaran nih Teh, alurnya seperti apa? Kayak alurnya gini teman-teman. Alurnya itu sebenarnya kalau misalkan beasiswa Bank Indonesia ini tuh sebenarnya dadakan. Jadi itu waktu itu kayak cuma 5 hari pembukaan pendaftarannya gitu. Jadi emang serba dadakan, kita tuh kayak harus selalu siap untuk daftar gitu. Sebenarnya dari pas awal buka itu aku buru-buru ngurus, terus buru-buru bikin CV-nya. Terus sebenarnya kan ada 2 seleksi kalau di beasiswa Bank Indonesia tuh. Ada seleksi administrasi dan seleksi wawancara gitu. Pertama tuh administrasi dulu, di situ kita nyerahin CV, terus misalnya sama portofolio juga, dan membuat motivation letter. Kalau motivation letter tuh sebenarnya udah banyak contohnya di Google gitu kan. Terus tapi aku juga coba buat sebaik mungkin gimana bisa dilirik sama pihak Bank Indonesia gitu. Jadi situ motivation letter itu sangat-sangat penting, dan CV. Nah terus dan buat video juga nih, video perkenalan di Instagram gitu kan. Nah terus abis itu proses administrasinya. Dan di situ juga kita sebenarnya di portofolio itu tuh nyantumin sertifikat gitu, kayak sertifikat kepanitiaan. Aku juga sebenarnya nyantumin tuh kepanitiaan MCU, terus organisasi aku juga yang di luar kampus. Bisnis aku juga aku masukin aja. Kalau aku tuh misalkan jualan mie pade sama akrilik gitu. Terus sama sertifikat lomba. Kebetulan aku waktu itu kan ikut lomba startup gitu. Alhamdulillah lolos gitu kan, lolos pendanaan dan lolos 10 besar juga. Dapat hibah startup. Kebetulan startup gizi ya di situ. Nah, di situ tuh kayak poin plus juga nih buat ke beasiswa ini. Dan aku juga baru tahu sebenarnya IPK juga benar-benar ngaruh ke beasiswa Bank Indonesia. Nah, jadi jadi intinya kalau beasiswa Bank Indonesia itu lebih ke prestasi sama pengalamannya. Nah, apalagi pengalaman sosial, karena kan abis ini masuk ke Genbi. Masuk ke Genbi itu tuh emang sosial banget kan ke masyarakat gitu. Jadi kebetulan aku waktu itu ikut namanya organisasi KEF juga, dan itu kan sangat ke masyarakat, lebih ke pendidikan gitu. Terus di motivation letter itu aku emang sebenarnya kalau ikut beasiswa kita tuh tahu diri kita sendiri gitu loh. Kita tuh sebenarnya fokusnya ke bidang apa sih? Sebenarnya kita tuh tujuan kita tuh abis ini mau apa? Itu tuh bakal dicantumin sebenarnya di motivation letter itu. Gitu. Kalau aku lebih fokus ke pendidikan, karena aku kan di pendidikan matematika. Aku juga sangat aware lah terhadap pendidikan di khususnya Karawang gitu. Terus dari lomba juga, terus kepanitiaan juga itu penting, gimana kita konsepin acara, karena itu kepake banget nanti di komunitas Genbi-nya. Dan selain pendidikan, aku juga bilang fokus ke bisnis juga gitu kan. Nah, selain education bisnis, habis itu alhamdulillah lolos beasiswa, lolos seleksi administrasi, itu lanjut ke wawancara. Nah, pas diwawancara, kita tuh bener-bener diwawancarain satu persatu sama pihak Bank Indonesia langsung. Nah, di situ bener-bener kayak ditanya tentang diri kita. Kayak ditanya, jadi kita harus bener-bener kenal diri kita sendiri gitu loh sebelum ikut beasiswa.
terus kayak apa sih kelebihan kita, apa sih kekurangan kita, terus kalau kita nyebutin kekurangan kita tuh gimana sih kita cara berusaha mengatasi kekurangan kita tuh gimana, kita harus tahu gitu solusi dari apa yang ada di diri kita kurangnya, terus tujuan hidup kita tuh ke depannya mau gimana. Kalau aku sendiri kan sebenarnya setiap semesternya aku tuh kayak wah misalnya semester 4 abis ini mau ikut ini gitu, abis ini mau ikut kepanitiaan misalnya. Emang harus ada planning lah ya, planning ke depannya. Ya tahu gitu mau ngapain. Nah terus di wawancara itu juga dari portofolio yang aku cantumin sama CV itu tuh bener-bener ditanya secara detail gitu. Contoh misalkan di kepanitiaan gitu, kayak ditanya sebagai apa gitu kan. Aku itu bilang sebagai divisi acara misalkan gitu. Terus misalkan ditanya organisasi aku yang di luar nih misalkan KEF itu tuh ngapain kayak gitu. Kamu tuh ngapain di sana? Aku jelasin. Terus misalkan dari menang lomba nih, aku ikut lomba ini kayak bener-bener dikulik. Oh itu lomba apa? Misalkan gitu. Misalkan aku bilang iya startup Bu buat website. Apa nama websitenya itu bener-bener kayak dicari banget sama mereka. Terus terus kayak bisnis aku, misalnya aku jualan yang Mipade kita Zoom itu sama akrilik itu tuh bener-bener ditanya, kok bisa ke bisnis sih, kan kamu pendidikan misalkan gitu. Ya aku bilang karena ya jalanin dua-duanya. Terus kok kalau sibuk itu emang bisa ngatur waktunya, sampai digituin, sampai ditanya-tanya kayak gitu. Terus kayak ya aku jelasin aja kalau bisa mengerjakan semuanya kenapa enggak gitu misalkan. Nah terus dari itu semua pokoknya yang kalian cantumin CV sama portofolio itu yang bakal ditanya gitu. Terus ditanya juga Bank Indonesia tuh apa sih gitu, program-program Bank Indonesia tuh gimana. Jadi kita selain tentang diri kita harus tahu banget nih Bank Indonesia tuh gimana gitu, visi misinya sampai misalkan gubernurnya siapa, gubernur Bank Indonesia-nya, terus Genbi-nya sendiri tuh apa sih gitu, terus kegiatan di Genbi-nya tuh apa aja. Jadi emang benar-benar harus cari tahu banget gitu. Jadi kalau emang beasiswa tuh kalau mau beasiswa tuh emang harus benar-benar cari info banget gitu di sosmed maupun di internet gitu. Jadi pas udah wawancara habis itu tinggal ngikutin pengumuman. Nah setelah itu sebenarnya nggak sampai situ aja sama perjuangannya, tapi pas udah di komunitas kita juga harus aktif karena kalau kita nggak aktif itu bisa di cut off gitu beasiswanya. Jadi harus benar-benar aktif dan mempertahankan IPK, itu sangat penting karena setiap akhir semester itu tuh selalu kita tuh ngelis nilai IPK kita karena itu benar-benar dilihat juga selain pengalaman kayak gitu. Jadi kalau teman-teman misalkan kayak tertarik nih sama beasiswa Bank Indonesia ini, bisa juga langsung nanya ke aku. Kalau mau nanya apa aja aku persilahkan. Kasih kalau dari aku. Humanitikers, ternyata banyak banget nih ya tips dari Teh Syafira mengenai beasiswa Genbi ini. Ini tuh kayak bocoran gak sih Teh sebenarnya jatuhnya? Iya nggak apa-apa, kalau buat kalian mah aku rela sih mau ngasih tahu semuanya juga saya. Gitu. Ya karena pengen banget adik-adik lagi. Pokoknya teman-teman semuanya itu tuh bisa dapat beasiswa lah gitu. Karena beasiswa juga nggak cuma beasiswa Bank Indonesia, ada banyak lagi kan. Pokoknya jangan pernah menyerah. Karena aku juga pernah ditolak beasiswa. Ya, amin, benar banget itu. Jangan pernah menyerah. Oke, tadi tuh aku sempet notice ya, yang bagian di Genbi itu kan pasti mempertahankan IPK ya Teh. Katanya kalau misalnya turun itu di backlist ya Teh. Betul tidak? Tadi. Sebenarnya di backlistnya itu nggak cuma IPK aja. Sebenarnya bukan salah satu hal salah satu syarat salah satu syarat kita bakal di cut off IPK tuh bukan, sebenarnya poin. Jadi kalau kita setiap mengerjakan proker kita tuh punya poin, dapat poin gitu. Jadi kalau poin kita memenuhi standar itu tuh lanjut, dan IPK juga misalnya bantu lanjut juga karena emang ditanya. Terus kalau misal poin kita tuh gak memenuhi syarat nih, itu bisa-bisa di cut off. Jadi IPK tuh nggak salah satu syarat di cut off. Sebenarnya kurang tahu ya kalau masalah cut off enggaknya itu dari pihak BI-nya langsung.
mungkin mereka tuh bakal laporannya dari poin maupun IPK. Jadi sejauh ini sebenarnya nggak tahu banget sih emang kalau karena IPK turun tuh bener-bener mengaruhi cut-off atau enggak. Tapi kayak semoga sih insya Allah IPK kita emang nggak bakal turun-turun banget lah ya selama kita ngerjain tugas dan lain-lain. Mungkin ini pembahasan tentang beasiswa di Genbi ya, Himatikars, mungkin segitu tips dan trik dari Teh Syafira gitu. Mungkin saya kembalikan ke Teh Happy, boleh. Ya, nih keren banget nih Teh Syafira. Gimana nih teman-teman Himaritikers? Keinspirasi nggak sih sama Teh Syafira? Nah, gak kerasa juga nih ternyata kita udah di penghujung podcast nih. Mungkin cukup sekian dulu ya untuk mengenai pembahasan kita pada kali ini. Terima kasih juga kepada Teh Syafira yang sudah menyempatkan waktunya untuk sharing-sharing tentang perkuliahan ini bersama kita yang pastinya akan berguna buat kita semua. Sebenarnya aku mau makasih banyak udah memberikan kesempatan ke aku buat sharing-sharing di podcast ini. Semoga bermanfaat. Terus pokoknya semangat banget buat teman-teman. Jadi pokoknya feel free kalau mau diskusi atau nanya-nanya ke aku. Dan yang terakhir bisa nih kalau misalnya ada yang mau pesan mie di Instagram aku ya @kitojum atau bingung mau ngasih kado misalkan ke teman-temannya itu bisa di @kitogift. Oke, makasih. Pokoknya semangat semua untuk perjuangannya karena kita tuh emang harus berjuang banget di kuliah. Ya, terima kasih kepada Teh Happy yang sudah menemani saya, Teh Syafira, selaku narasumber. Sebelumnya, aku mau nyimpulin nih dari pembahasan yang tadi kita telah bahas. Baik, yaitu kayak ada kerja keras, berbarengan konsisten, tentunya aktif di kelas, belajar berkala, aktif kegiatan. Nah, untuk mempertahankan IPK-nya sendiri, dari Teh Syafira punya tips, yaitu konsisten ngerjain semua tugas nih yang udah dikasih sama dosen. Terus kalau misalnya ini bisa nih kita sebagai PJ Matkul jadi lebih aware nih sama mata kuliah dan lebih mengenal dosen tentunya. Terus juga dengan sistem menghadapi ulangan nih, kita tentunya jangan sistem SKS gitu, bahasa sekarang sistem kebus malam. Nah, untuk cara tahu nih kuliah itu kita tuh udah maksimal atau belum ya, yaitu dengan evaluasi diri, lebih aktif. Karena keaktifan di dalam kelas itu menurut Teh Syafira tuh sangat dinilai oleh dosen. Terus selanjutnya ada ikut organisasi. Terus yang keempat ada kenalin diri kita tuh sebenarnya bagaimana gitu. Terus yang kelima, lihat waktu yang kita pakai itu udah sesuai belum sih sama yang direncanain gitu. Kayak kuliahnya tuh udah sesuai apa belum. Mengenai manajemen waktu dari Teh Syafira itu ada prioritas kita tuh yang mana, kemampuan kapasitas kita itu seperti apa. Terus yang ketiga itu ada list kegiatan. Jadi kita tuh punya list kegiatan tuh misalnya kegiatan hari ini tuh ada apa aja. Jadi kita tuh bisa nih manajemen waktu. Untuk beasiswa kita tuh tahu nih bagaimana sih harus tahu mengenai perusahaan dan cara apply beasiswa. Cari tahu nih tentang beasiswa tersebut bisa dari kakak tingkat kalian loh. Terus yang ketiga, sistem beasiswanya itu kita harus mengerti seperti apa. Yang keempat, jangan menyerah mencari beasiswa walaupun gagal berkali-kali. Soalnya dari Teh Syafira juga sudah mengingatkan, dari Teh Syafira juga sudah punya pengalaman nih, walaupun gagal, Teh Syafira juga nggak pernah nyerah nih untuk terus mencari beasiswa. Yang kelima ada menumpuk prestasi dan pengalaman, karena beasiswa itu tuh ada beberapa beasiswa yang sangat dilihat nih pengalaman dan prestasi, karena itu yang bakal ditanya, kayak misalnya ikut kepanitiaan, ikut organisasi luar kampus ataupun dalam kampus, dan ikut lomba gitu. Mungkin sekian kesimpulan yang saya paparkan. Oke, Himatikers, sekian dulu ya podcast kita kali ini. Nantikan podcast episode selanjutnya dengan tema yang gak kalah menarik loh dari episode kita kali ini. Sebelum ditutup nih Teh, aku punya sedikit kata-kata motivasi nih buat teman-teman Himatikers semua. Wah, apaan tuh Teh? Jadi, Zig Ziglar mengatakan bahwa kamu tidak perlu menjadi luar biasa untuk memulai, tapi kamu harus memulai untuk menjadi luar biasa. Wah, Himatikers, untuk mengetahui perkembangan lebih lanjut dari Muara Bermati Podcast, jangan lupa untuk
subscribe YouTube Himadiktika di Himadiktika FKIP Unsika dan juga Spotify Jurnalistik Himadiktikanya ya. Jangan ketinggalan yaitu di Muara Bermatik. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Bye.